Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Wismandari Wisnu dari Divisi Metabolik Endokrin Diabetes, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kali ini saya akan bicara mengenai nutrisi pada diabetes sesi kedua. Pada sesi pertama, kita sudah belajar bagaimana menghitung kalori untuk para diabetesi. Nah, di sesi kedua ini kita akan belajar bagaimana membagi kalori tersebut menjadi makanan kita sehari-hari. Kita lihat dalam gambar ini, yaitu jumlah kalori itu terbagi menjadi porsi yang berbeda-beda di setiap kali kita makan. Kita ambil untuk jumlah kalori di pagi, siang, dan malam, yaitu jumlah terbesar adalah di makan siang sesuai dengan makanan orang Indonesia, yaitu sekitar 30%. Makan pagi itu 20%, dengan makan malam 25%. Dan di antara makan pagi, siang, dan malam ini terdapat snack yang bisa dipresentasikan sekitar 10-15%. Gambar ini menunjukkan contoh makan siang sekitar 500 kalori. Jadi kalau dihitung 30% dari total, berarti ini adalah makan siang untuk total kalori 1700 kalori dalam satu hari. Ini makan siangnya kita bisa lihat contohnya satu porsi nasi, kemudian satu mangkok sayur, satu potong ikan, satu potong tempe, dan juga adanya buah. Untuk lebih mudahnya, Anda bisa melihat daftar bahan makanan penukar di buku ini. Sebagai sumber karbohidrat, kita bisa melihat contoh di gambar ini. Misalnya, Anda sedang tidak mau makan nasi, maka bisa dipilih yaitu makanan pengganti lain. Kalau dilihat dari gambar ini, yaitu ada mie, ada jagung, kentang, roti, dan sebagainya. Jadi bisa dipilih makanan penukar ini sejumlah sekitar 175 kalori dengan berbagai pilihan yang ada di gambar ini, yaitu sebagai sumber karbohidrat. Yang berikutnya adalah sumber protein hewani yang rendah lemak. Bisa dipilih protein yang ayam atau ikan, udang, dan juga daging. Gambar ini menunjukkan yaitu penukarnya satu potong ini sekitar 50 kalori. Yang berikutnya adalah makanan yang mengandung lemak sedang. Yang bisa dipilih yaitu satu penukar ini sekitar 75 kalori. Itu adalah telur puyuh sejumlah 5, kemudian telur kampung, telur ayam, kemudian dan juga daging-dagingan seperti bakso dan lain-lain. Makanan yang mengandung tinggi lemak, yaitu sekitar satu penukarnya adalah 150 kalori. Contohnya adalah sebagai berikut, yaitu ayam dengan kulit, kemudian sosis, itu adalah contoh-contoh protein hewani dengan tinggi lemak. Gambar ini adalah gambar dari sumber makanan protein nabati. Kita bisa lihat dari gambar ini, yaitu satu penukarnya adalah 75 kalori, bisa dipilih yaitu sepertinya contohnya di sini ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Gambar berikutnya adalah mengenai sayuran. Sayuran kita bagi menjadi sayuran A yang jumlah kandungan kalorinya bisa diabaikan. Contohnya seperti ini ya, ada timun, ada tomat ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sayuran B dengan jumlah penukar sekitar 25 kalori. Contohnya adalah terong, kemudian wortel, labu siam, kol, dan lain-lain. Ini yang kita sebut sebagai kelompok sayuran B. Satu lagi adalah kelompok sayuran C, yaitu kalorinya lebih tinggi lagi. Satu penukarnya sekitar 50 kalori. Contohnya seperti nangka, sayur singkong, dan juga lain-lainnya. Berikut adalah contoh buah-buahan dan juga gula yang bisa dikonsumsi oleh para diabetisi dalam satu hari.
satu penukarnya gambar ini adalah sekitar 50 kalori. Contohnya di sini ada belimbing, pepaya, nanas, semangka, pisang, kolang-kaling ya sekitar 4 potong, kemudian melon, kemudian juga ada ini adalah 1 sendok makan untuk bisa dicampur di dalam bumbu masakan dan juga bisa untuk kebutuhan makanan yang lainnya. Berikutnya adalah contoh dari susu tanpa lemak. Susu tanpa lemak tentu kalorinya lebih kecil, yaitu sekitar 75 kalori. Ini adalah contohnya. Berikutnya adalah susu rendah lemak yang memiliki kalori lebih tinggi sekitar 125 kalori. Dan susu ini setara dengan selapis keju. Yang lebih tinggi lagi kandungannya yaitu yang kita sebut sebagai susu tinggi lemak. Susu tinggi lemak di sini kalorinya 150 kalori. Jadi susu sendiri bisa bermacam-macam, bisa dipilih susu yang mana yang sesuai kebutuhan dari para diabetisi. Yang berikutnya lagi adalah gambar di sini tentang minyak atau lemak. Satu penukarnya itu sekitar 50 kalori. Ini adalah gambar yang menunjukkan 50 kalori, sekitar 50 kalori. Makanan juga ada makanan yang tidak mengandung kalori. Contohnya seperti agar, tentunya agar yang tanpa gula ya. Kemudian ada gula pemanis ya. Itu juga ada pemanis yang tanpa kalori atau rendah kalori. Jadi di sini adalah contoh yang tanpa kalori. Sebagai penutup, saya akan ingatkan lagi bahwa menu pada pasien diabetes itu tidak berbeda dengan menu pada pasien orang tanpa diabetes atau dengan orang normal. Pasien-pasien diabetes ini sebaiknya diberikan menu yang sama dengan keluarga lainnya sehingga pasien tidak merasa terbebani dan juga tidak merasa berbeda dengan lainnya. Jangan lupa batasi gula tinggi dan juga batasi yang mengandung lemak. Perbanyak makanan yang mengandung serat. Dan yang terakhir, kalau Anda memiliki penyakit penyerta ataupun komplikasi dari diabetes, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk dibuatkan menu yang berbeda karena akan ada sedikit modifikasi jika Anda memiliki penyakit penyerta lainnya selain dari diabetesnya itu sendiri. Terima kasih, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.